ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Mu'adz bin Jabal. Suatu hari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu melakukan salat Isya berjamaah bersama kaumnya. Di masjid tersebut Mu'adz menjadi imam. Ketika salat masih berlangsung, tiba-tiba salah seorang makmum keluar dari jamaah. Kemudian dia melakukan salat sendiri, setelah itu ia pulang. Rupanya ia merasa keberatan saat imam membaca surat panjang, seperti surat Al-Baqarah dalam salatnya. Setelah selesai salat, salah seorang jamaah memberitahu Mu'adz tentang lelaki yang meninggalkan salat berjamaah tadi. Wahai Mu'adz, tadi ada seorang jamaah salat yang keluar dari shaf. Kemudian ia melakukan salat sendiri. Setelah itu ia pulang. Sesungguhnya dia adalah orang yang munafik. Ketika pertanyaan Mu'adz tadi sampai pada laki-laki tersebut, ia merasa tidak terima. Laki-laki itu lalu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan hal tadi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami adalah kaum yang memiliki pekerjaan untuk menyiram ladang. Sementara semalam Mu'adz sholat mengimami kami dengan membaca surat Al-Baqarah hingga saya keluar dari syaf. Lalu dia mengira saya adalah seorang munafik. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengklarifikasi persoalan ini kepada Mu'adz. Setelah mengetahui permasalahannya, Rasulullah memberi nasihat kepada Mu'adz. Apakah engkau ingin membuat orang lari dari agama, wahai Mu'adz? Jika engkau mengimami orang-orang, bacalah surat Asy-Syam, Ad-Duha, Al-A'la, Al-Alaq, atau Al-Lail. Baik ya Rasulullah. Sebagaimana juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihi mudda'ifa was-sakima wal-kabira fa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa." Artinya, jika salah seorang di antara kalian mengimami orang-orang, maka hendaknya ia meringankannya, karena di antara mereka ada yang lemah, sakit, dan orang tua. Akan tetapi jika dia sholat sendirian, maka dia boleh memperpanjang sesuka hatinya. Kisah tadi menunjukkan bahwa Rasulullah menganjurkan untuk meringankan sholat. Maksudnya adalah jika menjadi imam dalam sholat, ringankanlah sholat tersebut, tetapi tetap harus memperhatikan rukun dan syaratnya sehingga tidak memberati makmumnya. Menjadi imam merupakan hal yang mulia, namun bukanlah perkara sepele, sebab imam merupakan pemimpin yang memimpin orang lain. Maka dalam memimpin sholat, sang imam hendaknya berusaha untuk membawa para makmum agar bisa merasakan khusyuk ketika sholat berjamaah. Ada beberapa tips bagi imam untuk mewujudkan kekhusyuan dalam sholat berjamaah. Antara lain, pertama, dimulai dari diri sendiri. Ketika menjadi imam, sebisa mungkin hadirkan rasa khusyuk yang dimulai dari diri sendiri dahulu. Baru setelah itu imam dapat membantu orang-orang yang bermakmum kepadanya bisa khusyuk. Kedua, memperbagus suara dan bacaan. Jika mengimami sholat jahriyah seperti sholat subuh, maghrib, dan isya, usahakan untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang bagus, namun tetap memperhatikan tajwidnya. Ketiga, memperhatikan kondisi makmum. Seperti hikmah dari kisah tadi, jika menjadi imam, hendaknya memperhatikan makmumnya. Misalnya, jangan memperpanjang bacaan sholat. Seorang imam bisa memilih surat-surat yang tidak terlalu panjang dalam Al-Quran, sebab kondisi makmum tidaklah sama antara satu dengan yang lainnya. Mungkin ada orang-orang yang lemah, orang sakit, atau orang yang memiliki keperluan. Bacaan yang panjang akan membuat mereka tidak mampu mengikuti sholat, merasa semakin lelah serta tidak konsentrasi, atau bahkan tidak mampu mengikuti sholat berjamaah sampai akhir. Demikian kisah yang melatar belakangi turunnya hadis tentang meringankan sholat. Hikmah yang bisa dipetik antara lain, pertama, ketika menjadi imam dalam sholat berjamaah, hendaknya memperhatikan kondisi makmumnya dan meringankan bacaan sholat.
Kedua, mengakui kesalahan dan menerima nasihat merupakan perbuatan yang mulia agar dapat memperbaiki kesalahan, seperti yang dilakukan Mu'adz dalam kisah tadi. Wallahu a'lam bishawab.